Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dalam video kali ini kami berusaha untuk menyampaikan kembali bagaimana perjalanan kami selama umroh tahun lalu, kurang lebih 9 hari. Nah, untuk agenda hari ini adalah city tour di sekitar kota Mekah. Alhamdulillah di siang harinya kami masih diberi kesempatan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya, alhamdulillah di sore hari ini kita masih dalam dua karunia nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Lagi mohon maaf karena ada kendala sedikit ya. Alhamdulillah sore hari bisa terlaksana juga. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari semua tempat yang akan kita kunjungi pada hari ini. Dan kunjungan kita hari ini, sore ini Pak, sama dengan kita berangkat untuk melaksanakan wukuf ke Arafah. Sama, karena kita selain mengunjungi tempat-tempat bersejarah akan menelusuri juga rute perjalanan ibadah haji, di mana nanti ke Arafah, ke Musdalifah dan ke Mina. Arafah tempat wukuf, Musdalifah tempat mabit pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, dan di Mina tempat melontar mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menuju ke kunjungan kita yang pertama, mari kita kenang dulu kota Mekah. Di mana kota ini saya sudah jelaskan tadi malam merupakan kota pertama kali karena Nabiullah Adam bersama ibunda Hawa alaihi wassalam bertempat tinggal di kota ini. Dan ketika Nabi Adam bertempat tinggal di kota Mekah ini, beliau berdoa memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari godaan setan yang pernah menggodanya, sehingga beliau berdua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Nah, doa Nabi Adam alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan para malaikat untuk turun ke bumi memagari di mana Nabi Adam bertempat tinggal, sehingga sampai saat ini tempat malaikat berbaris itulah menjadi membatas tanah haram, di mana sebelah utara 7 km yaitu di Masjid Tan'im, di sebelah selatan di Wadi Orna jaraknya 16 km. Adapun di bagian barat pembatas tanah haram yaitu di Miqat Hudaybiyah jaraknya 25 km, sementara dari sisi timur jaraknya 25 km juga yaitu di Miqat Ji'rana, yang insya Allah kita nanti terakhir setelah berkunjung ke tempat-tempat bersejarah akan bermikot di situ bagi yang mau melaksanakan umrah yang kedua. Tanah haram Mekah yaitu dilahirkannya hamba Allah yang paling mulia, berikut juga 4 Khulafaur Rasyidun dilahirkan di kota Mekah ini. Inilah tanah haram Mekah, Bapak Ibu semuanya. Saking mulianya tanah haram ini, semuanya ada di dalam ini tidak boleh dibawa keluar dari tanah haram. Seperti pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, hewannya tidak boleh diburu, batu-batunya tidak boleh dibawa keluar tanah haram Mekah Al-Mukarram. Saking mulianya, semua yang ada di sini di tanah haram tidak boleh diganggu dan tidak boleh dirusak. Kota Mekah dulu, Bapak Ibu semuanya, sebelum datangnya Islam tidaklah disebut sebagai kerajaan, melainkan kota Mekah ini hanya sebagai rest area saja. Dulu mereka orang kurus itu bila musim panas mereka ada ke Syam dan musim dingin mereka ke Yaman. Jadi kota Mekah hanya tempat pemberhentian saja. Hal ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan dari mereka orang Quraisy itu rihlah, mengadakan perjalanan fi syita'i was-shayf, di musim dingin dan musim panas. Jadi di kota Mekah hanya tempat pemberhentian saja. Namun pada saat itu kakek Rasulullah SAW yang kelima, yaitu Sayyidina Qusay bin Kilab, sudah bertugas sebagai pelayan tamu-tamu Allah yang datang berhaji, memberi minum dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya, kunjungan kita yang pertama itu ke Jabal Sur.
Jabal Sur atau Gunung Sur merupakan bukit yang paling tinggi yang mengelilingi kota Mekah, di mana ketinggiannya mencapai 1000 meter lebih ya. Di atasnya itu terdapat gua yang luasnya hanya 3,5 meter saja. Disitulah Rasulullah SAW selamat dari kejaran orang-orang Quraisy. Sejarahnya dulu ketika Rasulullah SAW mengajak bertauhid kepada Allah, mengajak ke dalam agama Islam, mereka tidak mau, bahkan mereka membenci karena mereka menganggap Islam ini adalah agama baru. Sebenarnya Islam ini mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala itu 500 tahun kemudian baru lahirlah Nabi Allah yang terakhir itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam sudah tidak terdengar di dalam telinga kita. Islam sudah tidak ada dalam pendengaran, sudah tidak ada dalam ucapan, sehingga mereka menganggapnya agama baru. Sehingga Islam dibenci dan pembawa Islamnya dibenci juga itu. Dia sebagai penguasa di kota Mekah mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Luar biasa. Kalau unta kurs ke uang Indonesia itu sekitar 3 miliar. 3 miliar. Oleh karena itu para pemuda Quraisy mereka mendaftar diri untuk menangkap baginda Rasul paling ujung di puncaknya sekali, karena guanya di sini tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia gua itu seperti ruangan, tapi di sini hanya ada 2 batu di bawahnya, kemudian ada batu besar di atasnya yang menjadi atap. Itu yang batu besar di atasnya paling ujung, itulah atap dari Gua Sur. Disitulah Rasulullah SAW selamat. Seandainya tidak ada perlindungan dan pertolongan Allah, pasti mereka akan menemukan Rasulullah, karena itu sangat mudah sekali dilihat, sangat jangka sekali guanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita di sini bisa turun beberapa waktu dijelaskan oleh beliau. Rasulullah SAW berada dalam Gua Sur itu dibantu oleh putra putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha, kakak kandung dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau seorang perempuan yang sedang hamil, tua, perempuan lagi. Jalan kaki dari kota Mekah menuju ke Jabal Sur yang panjangnya sekitar 4 km atau 6 mil. Keadaan panas, kadang lebih dari 50 derajat Celcius panasnya. Habis itu seorang wanita yang sedang hamil masih mendaki bukit setinggi lebih dari 1000 meter itu. Seorang wanita yang luar biasa keberaniannya, karena seandainya ketahuan oleh orang Quraisy akan dibunuh Siti Asma ini. Dan juga capeknya luar biasa, karena selain perjalanan jauh, kemudian panas seperti di kota Mekah, dan dalam keadaan hamil. Ibu yang sedang hamil itu apalagi boro-boro naik gunung setinggi itu, jalan di datar saja sudah capeknya luar biasa. Siti Asma ini membawa minuman dan makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Selendangnya itu dirobek menjadi 2. Dulu Rasulullah kendaraannya unta, tidak ada atap, tidak ada udara, apabila malam hari kegelapan dan juga kepanasan Rasulullah SAW. Sementara gaibnya bukan mikrofon seperti saya ini yang dipegang, melainkan pedang terhunus di tangannya untuk melindungi Rasulullah SAW. Di sebelah kanan ini adalah Universitas Ummul Qura, ya. Ini Universitas Ummul Qura yang ada di Mekah. Di sebelah kanan kita ini untuk mahasiswa. Sementara
mahasiswi di sebelah utara, jauh sekali di Zahir, letaknya sebelum Tan'im. Jadi di antara mahasiswa dan mahasiswi dipisahkan. Di padang Arafah Bapak Ibu semuanya, semua hamba Allah yang diundang akan datang ke Arafah ini. Yang diundang Allah untuk berhaji datang ke Arafah ini, dan wajib rukun di mana merupakan inti daripada haji. Al-Hajju Arafatu, kata Rasulullah. Haji itu adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Tanpa melaksanakan wukuf maka hajinya tidak sah. Maka di sini merupakan inti daripada haji. Mereka pada datang semuanya berkunjung ke sini, pada hitam orang putih semuanya sama. Ya, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Mantap ya. Tidak ada perbedaan yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang jelek, yang cantik, yang jelek, yang sudah tidak ada perbedaan lagi. Hanya memakai pakaian yang berwarna putih, terutama laki-lakinya hanya 2 helai kain putih saja. Sebentar lagi kita akan sampai di Arafah. Di Arafah mereka semua menyanyikan lagu kebangsaan. Namun tidak ada lagi Indonesia tanah airku, tidak ada lagi. Semua kebangsaan surga yang dinyanyikan mereka, yaitu dengan melafazkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cinta dua manusia yang sudah terpisah sekitar 200 tahun lamanya, itu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Nabi Adam diturunkan di Hindusta, sementara Sayyidah Hawa diturunkan di Jeddah. Sama-sama saling mencari 200 tahun lamanya. Kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi Arafah ini, tepatnya di Jabal Rahmah. Makanya bukitnya diabadikan dengan Jabal Rahmah atau bukit kasih sayang. Di situ nanti ada tugu. Ada yang mau naik enggak Bapak Ibu ya? Ada ya? Panas, enggak apa-apa ya? Ya, kita punya waktu 30 menit. 30 menit, insya Allah selesai semuanya. Dan sebelum naik kita barangkali bisa turun, kita bisa foto bersama dengan background Jabal Rahmah. Nah, di sebelah kanan sudah kelihatan Jabal Rahmah. Kita masuk ke dalam nanti, dan kalau kita foto bersama di halaman di pelataran Jabal Rahmah. Bagi yang mau naik dari depan saja, dari depan itu ada tangga-tangga ya, ada tangga-tangganya, dan nanti turunnya di depan lagi. Ini adalah suasana sore hari di daerah Jabal Rahmah ya. Biasanya kalau pagi yang berjualan di sekitar sini lebih banyak daripada situasi di sore hari, dan ini Jabal Rahmah biasanya juga lebih padat bila di pagi hari. Ini tenda-tendanya Bapak Ibu semuanya, walaupun di sini sebenarnya masih kawasan Musdalifah, namun ini sebagai perluasan daripada Mina. Oleh karena itu kawasan ini disebut dengan Mina Jadid atau Mina Baru. Mina Baru ini ditempati oleh jemaah haji Indonesia yang ditempatkan di pemondokan sektor 1 dan sektor 2. Jadi mereka kurang lebih 3 km ke arah ke depan sana untuk melontar jumrahnya jalan kaki. Ini tendanya luar biasa, dulu dibuat dari kain karena terjadi kebakaran pada tahun 1997, di mana di sini hangus semuanya, dan dibikinlah sekarang kelas piper ya, ini kelas piper yang anti api ini. Jadi walaupun kebakaran tidak akan terbakar, dan ujungnya ini, kerucutnya itu bisa terbang kalau ada kebakaran di dalam tenda ini. Di atas kita Bapak Ibu ya adalah stasiun kereta api bagi mereka yang mendapatkan fasilitas angkutan kereta api. Nah, setelah ini kita akan melihat dua papan yang berwarna ungu dan berwarna hijau. Berwarna ungu berarti batas akhir dari kawasan Musdalifah, dan warna hijau awal daripada Mina. Nah, di tengah-tengah ini di antara Musdalifah sebelah kiri, ini akhirnya Musdalifah, di depan sebelah kiri juga ini awal dari Mina. Nah, di tengah-tengah inilah yang disebut dengan Wadi Mahasir atau lembah kelemahan, tempat Allah murka
Allah mengazab pasukan Abraha yang pada tahun itu datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka pada tahun itu lahirlah hamba Allah yang paling mulia, maka disebut dengan tahun gajah. Nanti di depan bisa kita melihat ke arah kiri, karena di situ ada tugu tempat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun akhirnya tidak jadi karena diganti dengan seekor kambing. Jadi Allah ketika mengajarkan diri kita, maka diabadikan bukit ini adalah Jabal Kurban. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sebentar lagi akan melihat di mana jemaah haji tempat melontar. Di depan ada bangunan raksasa, di situ ada 5 lantai, dan di situ juga ketiga jamarat, yakni Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Nanti dari atas jembatan layang, Pak Subhannya akan pelan-pelan. Tujuannya agar kita bisa melihat semua di mana tempat melontar. Di sini ada masjid juga ya, yang ditempati, yang digunakan hanya 6 hari dalam setahun, yaitu Yaumut Tarwiyah, Yaum Arafah, Yaumul Tasyrik, digunakan masjid Khoyib namanya, masjid Khoyib di sebelah kiri. Nah itu Bapak Ibu, di bawah tenda yang berwarna putih itulah tempat 3 jamaratnya, Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Di tempat yang ada atapnya itu, yang semacam tenda. Nah di situ, yang bulat itu, yang tinggi-tinggi itu eskalator untuk jemaah haji yang mau melontar ke depan sebelah kiri. Nah itu tempat jemaah haji Indonesia yang pas ya. Jadi yang ikut travel ditempatkan di sini. Mereka dekat dengan tempat melontar. Keluar dari tenda, langsung naik eskalator, langsung melontar. Di atasnya lagi yang bangunan itu untuk konglomerat. Konglomerat ya, bukan konglomerat. Konglomerat VVIP di situ ya. Biasanya orang-orang Arab Emirat di situ, orang-orang kaya lainnya bisa di situ tempatnya. Pada tanggal 2 Juli 1990, di mana jemaah haji Indonesia lebih dari 600 orang yang meninggal pada saat itu. Dulu satu terowongan ya, di sebelah kanannya satu terowongan saja, satu terowongan 2 arah. Jadi ketika lampu mati, mereka tabrakan karena 2 arah, dan kipas pun mati di dalam itu, sehingga mereka banyak yang terinjak-injak, banyak yang sampai kekurangan oksigen, banyak yang meninggal pada saat itu, termasuk Indonesia. Maka ditambah satu lagi terowongan itu yang lama untuk bagi yang mereka yang mau melontar, dan yang baru bagi mereka yang mau kembali ke tendanya. Indonesia di balik bukit ini nama asing katanya. Jadi setelah terowongan ini kita bisa melihat ke arah kanan, disitulah. Nah ini ke arah kanan ke bawah sana, yang melingkar di bawah itu tempat jemaah haji Indonesia. Namun pada tahun 2019 sampai ke atas ini dipakai jemaah haji Indonesia. Jadi mereka melontarnya lewat terowongan, baik pergi maupun pulang ke tendanya masing-masing. Kalau di Musdalifah tidak menghitung jam lagi, tidak menghitung hitungan 6 jam. Ke atas dari jam 12 sudah mulai bisa meninggalkan Musdalifah, walaupun baru sampai jam setengah 12 baru diangkut dari Musdalifah, dari Arafah, saking ramainya jemaah haji. Sampai di sana 30 menit kemudian itu sudah mulai diangkut lagi ke Mina. Yang penting sesaat berada di Musdalifah. Beda dengan di Mina. Kalau di Mina harus sampai hitungan setengah malam. Kalau kurang dari itu, maka tidak sah mabitnya. Sebelah kanan kita ini adalah markas Baladiyah. Kalau Indonesia markas Satpol PP di sini. Jadi mereka yang menangkap orang jualan di jalan-jalan, mengganggu jalan di sini. Itu masjid, penghormatan kepada masjid, dan yang kedua sholat sunnah iqam. Setelah itu terakhir kita melaksanakan sholat asar. Nah, ini adalah Masjid Jirwanahnya ya. Beliau menginjak umur 40 tahun, dan di situ juga atas. Kalau di sini
pundaknya. Nah itu ada celah batu itu di situ guanya. Jadi masih bukan di pundaknya, kalau di pundaknya itu kantin. Setelah dari City Tour Mekah, alhamdulillah malam harinya kami langsung menuju ke Masjidil Haram. Suasana begitu haru karena ini adalah detik-detik terakhir kami berada di Mekah sebelum menuju kembali ke tanah air. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على Demikian video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.